Joko Chandra itu kan divonis lari, itu kan buronan Kejaksaan Agung. Ya. Buronan Kejaksaan Agung. Tapi yang jemput Polri ke Malaysia, Pak Listio Sigit. Karena ini buronan, menurut aturan 24 jam sesudah tertangkap dan tiba di Indonesia harus diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dieksekusi. Tahu enggak? Begitu dibawa pulang oleh Pak Listio, Joko Chandra ini tiba jam 11 malam, sampai besok sorenya jam 5 sore tidak diserahkan oleh polisi. Tidak diserahkan oleh polisi. Seharusnya kan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Jaksa Agung telepon saya waktu, Pak Mahfud tolong ini, Pak Menko katanya. Ini tolong ini, beritahu ke Polri, kami akan ambil, serahkan ke kami. Karena menurut undang-undang orang buronan itu kalau sudah ditangkap, paling lama 24 jam harus diserahkan ke Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung menyerahkan ke lapas. Nggak diserahkan Pak sampai jam 5. Saya telepon Pak Idham Aziz dan Pak Jaksa Agung. Waktu itu. Sebagai Menko Pak, saya begini, ini kalau nanti jam 11 tidak Bapak serahkan, demi hukum Joko Chandra harus dilepas. Akhirnya Pak, tengah malam itu juga diambil jalan tengah. Kejaksaan Agung yang datang ke Polri, menerima penyerahan Joko Chandra, lalu dititipkan secara resmi di detik itu juga kepada polisi. Ingat ya, Maria Pauline itu yang bobol BNI itu, kasus BNI. Dia lari mulai selama 18 tahun, 2003 dia divonis lari, tinggalnya di Belanda, di mana gitu. Nah, baru tahun 2021 kami tangkap di Serbia, karena ada pergerakan, orang ini akan ke Serbia. Pak Menkumham telepon ke Serbia, tidak ada perjanjian ekstradisi, tapi MLA, Mutual Legal Assistance itu. Jadi saling telepon situ, ini ada rencana masuk, tiketnya nomor ini udah disadap oleh kedua negara, udah ketahui, Menkumham berangkat ke sana diam-diam, gitu. Menkumham berangkat diam-diam, ditangkap di sana, dibawa oleh Menkumham. Di bandara langsung diambil oleh polisi. Jadi kejaksaan apa-apa itu cuma oleh kanan, oleh kiri aja. Presiden Jokowi waktu itu masuk tidak dalam radar beliau nih Pak, masalah ini Pak? Mestinya masuk. Mestinya masuk. Tapi tidak pernah diperbincangkan dengan Bapak selaku Menko. Ke saya aja masuk gitu, ke radar saya aja masuk. Polri sejak pergantian Pak Jokowi ke Pak Prabowo kayaknya tidak satu pun ya. Malah yang ditangani Polri yang seharusnya korupsi tidak korupsi. Kalau presidennya baik ya baik, kan gitu aja. Andaikan Presiden Prabowo meminta pertanyaan atau mengajukan pertanyaan ini kepada Guru Besar Hukum UII. Pak Guru Besar, bagaimana kalau saya berikan amnesti kepada Noel? Tidak setuju. Tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kalimat terakhir dari narasumber saya, tidak setuju, ini mengindikasikan betapa narasumber saya ini sepertinya punya double standar atau standar ganda terkait dengan pemberian amnesti kepada mereka yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Mari kita coba minta pertanggungjawaban kepada narsum saya ini, yaitu Profesor Mahfud MD. Ini panjang ini statusnya. Ya. Hakim iya, akademisi iya, menteri iya, guru besar pun iya. Saya yakin semua Sobat Madilog sudah tahu Profesor Mahfud MD. Terima kasih Pak Mahfud sudah datang. Terima kasih Mas Reza. Ke diskusi Madilog. Ayo. Kenapa Pak Mahfud tidak setuju Noel diberikan amnesti? Proses penetapannya sebagai tersangka jauh berbeda. Dengan misalnya saya menyetujui amnesti kepada Tom Lembong. Abolisi kepada Tom Lembong. Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto dan kawan-kawannya. Itu proses penetapannya berbeda. Kalau Emmanuel ini kan tidak ada perdebatan politik, tidak ada isu bahwa dia dipolitisasi atau dikriminalisasi gitu. Kalau yang Tom Lembong dan Hasto itu kan rame dengan cara itu, dan keanehan proses persidangan yang tidak mendengarkan pemaparan bukti-bukti dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti atau logika-logika hukum yang diajukan. Misalnya
eh, hakimnya tidak mau dengarkan, jaksanya juga tidak mau peduli, kan gitu kan, itu jelas sesat peradilan itu. Sementara terhadap Noel? Ya, terhadap Noel ini kan tiba-tiba disangka dan dia tidak mengelak bahwa dia menerima itu kan, cuma mengelaknya itu dia katakan saya bukan OTT loh gitu, bukan saya tidak menerima uang itu, tapi bukan OTT. Memang saya anggap kurang tepat tuh. Saya agak tidak percaya dengan apa yang saya dengar, Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud hadir sebagai seorang guru besar politik, saya bisa menangkap alasan bahwa secara politik dan seterusnya tadi Pak Mahfud katakan. Tapi mengingat Bapak adalah guru besar hukum, apa yang bisa Bapak katakan bahwa seolah-olah Bapak tidak percaya terhadap proses penegakan hukum yang dikenakan kepada Tom Lembong dan Hasto, tapi Bapak percaya terhadap proses penegakan hukum dilakukan terhadap Noel? Karena prosesnya, kalau Noel itu langsung diambil dan kemudian langsung berita acara, tidak ada perdebatan, perbantahan. Kalau ini kan sudah didahului dengan prakondisi. Misalnya yang Tom Lembong. Sudah berkali-kali dikatakan kenapa harus Tom Lembong? Ya. Kan ada menteri-menteri lain yang sebelum dan sesudahnya. Selama persidangan, Tom Lembong itu punya saksi kunci, namanya Rine. Itu tidak dihadirkan, tidak dipaksa datang. Berkali-kali Tom Lembong juga mengatakan saya diperintah oleh Presiden. Masa saya yang harus bertanggung jawab, dan itu sesudah Tom Lembong dapat abolisi kan Presiden ngakui juga, iya dulu saya yang nyuruh gitu kan, iya kan itu, itu dulu kenapa tidak digali oleh hakim, sehingga menurut saya ini kalau diterus-teruskan pada ujungnya sesat juga. Dan hal yang sama menurut saya Hasto juga kan gitu. Hasto itu peristiwanya kita tahu semua itu tahun 2020 kan, di bulan Februari gitu. Nah kalau itu memang bermasalah gitu ya, kenapa tidak saat itu? Kan berarti yang menghalang-halangi itu kan bukan Hasto sebenarnya. Sebenarnya KPK sendiri ya bekerja dengan kekuatan politik tertentu lah, tidak perlu nyebut orang, bahwa ini Hasto itu dilindungi pada saat itu. Nah sekarang sesudah ada konflik politik, lalu dia sepertinya ditarget, semua orang tahu kan gitu kan. Nah oleh sebab itu menurut saya silakan tuh, makanya tadi saya mulai dengan katakan abolisi atau amnesti itu kan tidak perlu persetujuan saya, itu bisa dilakukan oleh Presiden. Rakyat tinggal bisa memahami. Saya termasuk yang memahami juga. Dengan kata lain, itu. Pak Mahfud ingin mengatakan bahwa proses peradilan terhadap Hasto adalah proses peradilan yang sesat. Sesat. Dengan kata lain, Pak Mahfud juga ingin mengatakan bahwa Hasto tidak melakukan suap. Melakukan suap. Tetap. Kan pidana berarti kalau melakukan suap. Bukan, gini. Melakukan suapnya itu kan saya bilang sudah lama. Yeah. Dan itu sebenarnya sudah dibantah di dalam itu, tetapi diputuskan menerima suap. Obstruction of justice-nya tidak. Ya, saya tahu tuh obstruction of justice-nya kenapa Hasto dibebaskan dari obstruction of justice menurut saya. Karena kemudian kalau obstruction of justice ini benar dilakukan, dibuktikan oleh hakim, pasti itu akan merembet. Obstruction of justice-nya itu ada di orang lain. Karena Hasto sendiri sudah diketahui dengan kasus yang sama, gitu ya. Kasus yang sama pada waktu itu persis yang didakwakan sekarang. Kenapa tidak dulu juga? Itu semua sudah ada di KPK. Kenapa Pak Mahfud tidak memakai argumentasi hukum? Artinya begini, seandainya proses persidangan terhadap Tom Lembong dianggap sebagai peradilan yang sesat, kan ada mekanisme banding. Kan ada mekanisme kasasi. Dan seterusnya. Begitu pula terhadap Hasto. Kalau misalnya Pak Mahfud atau bahkan Hasto sendiri meyakini bahwa Hasto misalnya tidak melakukan tindak pidana korupsi, kenapa tidak secara konsisten melakukan perjuangan upaya hukum tetap di jalur hukum? Karena dari awal itu sudah sesat. Pasti ke ujungnya akan sesat juga. Oleh sebab itu, tepat menurut saya Presiden turun di sini. Sekarang apa yang menjadi kontroversi tentang Noel? Kan tidak ada. Proses hukum yang diawali secara sesat, niscaya berikutnya akan sesat. Iya dong, kalau itu mainnya di pengadilan, di kejaksaan, itu pasti akan dipaksakan juga. Secara tidak langsung, Pak Mahfud justru mengatakan tidak percaya betul terhadap sistem peradilan pidana. Sejak dulu saya tidak percaya dalam kasus-kasus yang menyangkut politikus. Sejak dulu bukan sekarang, dan saya kira bukan hanya saya orang yang tidak percaya itu. Semua aktivis-aktivis penegakan hukum kan selalu menemukan kasus di mana pengadilan itu tidak bisa dipercaya. Iya kan? Anda mau tanya kasus si Zarov misalnya. Itu kan menunjukkan pengadilan tidak bisa dipercaya. Mahkamah Agung loh ini, Pak. Iya, Mahkamah Agung pun kan tidak bisa dipercaya juga.
Hakim-hakim agungnya tidak bisa dipercaya? Banyak yang tidak bisa dipercaya. Oleh sebab itu saya katakan dalam banyak kasus, tidak semua kasus. Dalam banyak kasus. Dan itu gampang sekali membuktikannya. Bagaimana seorang hakim tertangkap, ditangkap. Nah sekarang saya balik. Hitung-hitungan Pak Mahfud, prediksi Pak Mahfud, proses penegakan hukum terhadap Noel akan terpercaya atau tetap akan menjadi sebuah peradilan yang tidak bisa dipercaya? Kita lihat perkembangannya. Kalau saya percaya ini mungkin akan mendapat hakim yang bagus, prosesnya bagus, karena sulit mengelak ya. Kan kita bisa merasakan setiap perkara itu ini ada apa di belakangnya dan akan berujung kemana. Nah sekarang situasi psikopolitisnya menurut saya, Noel ini tidak punya cantolan politik yang bisa membela dia sekarang. Dan KPK akan secara sungguh-sungguh memberikan dakwaan yang masuk akal secara hukum, konstruksinya nantinya gitu. Pak Mahfud ini analisis ya. Iya. Pak Mahfud sejak kapan menaruh skeptisisme tinggi terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum kita? Sudah lama, sejak kalau terhadap penegak-penegak hukum di luar KPK, saya sudah lama menaruh skeptis. Tapi kalau terhadap KPK memang sejak digantinya angkatan Agus Raharjo dengan Saud, Laude dan sebagainya itu masih bagus. Sesudah itu jadi kacau dan sejak era Firly Bahuri maksud Pak Sejak era Firly Bahuri ya. Itu KPK. Kalau Polri? Kenapa? Kalau Polri? Kalau Polri udah lama. Sudah sejak dulu. Sudah lama, saya sejak dulu dalam banyak kasus di luar kriminal murni ya. Kalau kriminal yang sifatnya umum saya sama Polri salut. Makanya saya bilang Polri itu harus dijaga tuh, bagus kinerjanya di luar urusan-urusan korupsi. Terhadap KPK Pak Mahfud barusan bisa sebut era ketika KPK masih terpercaya dan ketika kemudian KPK kinerjanya anjlok total sejak masa Firly Bahuri. Kalau Polri sejak kapan? Adakah kita bisa memakai cara berpikir yang sama? Kepemimpinan siapa itu yang membuat Polri menjadi katakanlah tidak lagi bisa dipercaya? Saya tidak masuk dari kepemimpinan ya. Pengalaman saya aja. Waktu saya ketua MK itu dikriminalisasi saya oleh Polri. Oke, saya masuk pertanyaan kecil. Iya. Bapak menaruh skeptisisme tinggi terhadap Kejaksaan Agung, terhadap KPK, terhadap Polri, terhadap Mahkamah Konstitusi? Terhadap Mahkamah Konstitusi sesudah ditangkapnya Akil Mukhtar. Sesudah ditangkapnya Akil Mukhtar. Terus skeptis sampai sekarang. Sampai sekarang. Apalagi sampai sekarang ya? Iya. Karena ada Pak Manusman. Oh iya, apalagi. Sejak itu. Tapi maaf kata nih Pak, Bapak kan dulu menjadi Menko Polkam. Iya. Membawahi Polri, membawahi Kejaksaan Agung. Berarti kalau sejak dulu Bapak menganggap bahwa lembaga-lembaga semacam itu tidak bisa dipercaya, maka izinkan saya untuk mempertanyakan, seberapa jauh efektivitas Bapak ketika menjadi Menko dulu, Pak? Saya kan balik tanya, kalau Anda jadi Menko, apa yang bisa Anda lakukan terhadap Polri kalau Anda tahu Polri tidak benar? Apa yang bisa Anda lakukan? Nggak bisa. Saya akan mengadu ke presiden. Kasus. Saya akan mengadu ke presiden. Kalau itu sudah saya lakukan dalam kasus-kasus tertentu itu. Kasus Sambo itu kalau saya enggak bersama presiden kan nggak bisa. Kalau saya tidak lapor dulu ke presiden, saya akan sikat ini Pak. Iya, nggak bisa. Tapi kalau kasus tidak muncul, gitu ya, kan tidak bisa secara struktural. Seumpama Anda jadi menteri, bahkan presiden pun nggak melakukan kan. Kalau kasus tidak muncul, bagaimana Anda membongkar masalah di Polri yang besar? Yang saya lakukan tuh yang muncul ke publik. Jadi masalah di masyarakat saya turun kan. Case by case Pak ya? Case by case dong. Nggak bisa kan Menko kan nggak boleh ke situ. Polri itu punya undang-undang sendiri. Menko nggak ada undang-undangnya. Gitu. Oleh sebab itu kalau Anda melihat Menko sejak dulu sampai sekarang, ya nggak melakukan apa-apa karena wewenangnya nggak ada. Saya aja nekat yang melakukan itu. Iya kan, coba. Makanya kalau Anda tanya itu ke saya balik. Coba Anda jadi Menko sekarang. Terbayang oleh saya betapa beratnya ya. Berat banget Pak. Seorang Menko itu harus betul-betul dia di-backup oleh seorang presiden. Kalau presidennya acu-acu aja enggak dengarkan, Polri-nya enggak dengarkan Jaksa Agungnya gitu. Itu. Tapi kita kembali ke Noel sekarang. Wamenaker, Immanuel Ebenezer. Bapak meramal sepertinya proses penegakan hukum terhadap Noel ini akan lempeng ya? Iya. Bisa dipercaya ya? Saya, feeling saya karena begini. Karena Noel ini tidak punya pattern politik. Tidak punya cantolan politik, tadi Bapak sebut begitu. Iya.
Sehingga dia nanti akan ditutup aja untuk nanti menurut saya KPK mengambil kredit dari situ. Ini loh, saya benar-benar gitu kan. Tidak akan muncul fitnah yang berlebihan. Siapa coba yang mau jadi cantolan politik Noel sekarang? Nah, sekarang saya balik. Berarti Tom Lembong dan Hasto dibegitukan oleh Presiden Prabowo, artinya mendapat amnesti dan abolisi, karena mereka berdua masih punya cantolan politik, begitu? Ya, cantolan politiknya publik. Kalau Noel siapa? Cantolan politiknya tuh misalnya Hasto PDIP. Ya. Lalu ada dia bisa membangun opini bahwa ini loh, Tom Lembong, masyarakat juga tahu kan bahwa dia bukan anggota parpol, Pak. Iya, dia tidak salah, tapi dia lalu presiden yang turun kan, bukan cantolan politik kalau itu. Mungkin kepentingan politik presiden yang menguntungkan dia. Dan saya setuju dengan itu, karena kalau itu dibiarkan, menurut saya ya, sampai ke ujungnya itu nggak bakal bisa dibela si Lembong maupun si Hasto itu. Menurut Pak Mahfud, kenapa seorang Presiden Prabowo menunjuk Noel sebagai Wamenaker? Saya tidak tahu. Karena kompetensi kira-kira? Wah, enggak kalau kompetensi. Saya selalu berpikir gini, Mas Reza. Ya. Saya tidak pernah mempersoalkan Pak Prabowo itu menunjuk orang siapa dan dari mana. Itu karena saya tahu itu kewenangan presiden dan itu bisa merupakan political trade-off yang wajar bagi seorang presiden. Mungkin punya jasa sesuatu dan kita tidak boleh menggugat. Kecuali dia kasus seperti ini ya kita hantam. Nah, jasa sesuatu itu Pak sesungguhnya yang ada di belakang kepala saya ketika mengajukan pertanyaan barusan. Kenapa kira-kira Presiden Prabowo menunjuk Noel sebagai Wamenaker? Saya yakin Pak Mahfud tahu. Prabowo mania. Ya, isinya ada ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan pendukung yang siap memberikan suara mereka kepada duet Prabowo Gibran. Siapa komandan Prabowo mania? Noel, Pak Mahfud. Noel tahu. Artinya dia masih punya cantolan politik loh, Pak. Iya cantolan politik waktu itu kan belum tentu juga Pak Prabowo mau dicantoli terus, gitu ya. Iya kan? Karena tahu Pak Prabowo ini, saya kira nggak bisa disembunyikan. Ini orang yang paling benci sama Prabowo, ini Emmanuel dulunya kan. Kok tiba-tiba ikut Prabowo? Kalau saya jadi Prabowo, gantung pertama orang kayak gini. Ada kekontrasan antara, sebutlah alasan Pak Mahfud menyetujui abolisi dan amnesti terhadap Tom dan Hasto. Pak Mahfud katakan, ya karena kurang lebih lembaga-lembaga penegakan hukum itu tidak terpercaya. Ya dalam kasus ini. Ya, dalam dua kasus itu. Dalam dua kasus ini dan sejak berapa? 1 tahun terakhir ini sudah amburadul lah. Sementara Presiden memberikan abolisi dan amnesti dengan alasan demi persatuan, demi harmoni, demi restorasi. Ya, tidak ada Pak argumentasi hukum. Tidak apa-apa. Dia mencari alasan-alasan itu, tapi di pikiran saya abolisi, amnesti diberikan hak kepada Presiden untuk melakukan itu, untuk melakukan intervensi terhadap proses yang secara subjektif ditentukan oleh Presiden sendiri, termasuk boleh berdasar pertimbangan pribadi Presiden. Nah, tapi kalau saya memaknainya, Presiden ketika itu secara subjektif makanya bisa saja melihat reaksi publik nggak bagus ini. Saya bayangkan, kan bisa saja kan? Oh tentu, saya bayangkan Pak Mahfud kalau jadi Presiden, barangkali sepertinya akan agak royal dalam memberikan amnesti dan abolisi. Oh enggak, karena Bapak pada dasarnya tidak percaya karena saya tidak akan hukum. Pernah melakukan political trade-off yang akan menyebabkan saya terjerat. Kan gitu. Orang yang bisa melakukan itu mungkin karena dia punya political trade-off sesuatu, lalu kemudian terjadi sesuatu yang lain bisa melakukan itu. Saya tahu bahwa abolisi amnesti itu adalah keadaan yang luar biasa, dengan pertimbangan yang luar biasa. Nggak bisa sembarang lalu diobral begitu. Oleh sebab itu sifatnya prediktif, bukan analisis hukum. Artinya apa itu Pak? Prediktif itu artinya kita bisa mengira-ngira politiknya. Nah karena politik ini bisa nih, Presiden turun, nggak bisa. Abolisi amnesti itu tidak bisa dengan ukuran hukum menurut pasal sekian ayat sekian itu Presiden. Nah, ketika kita melihat Presiden akan melakukan itu, kita melakukan penilaian dari konfigurasi politik di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu akan berpengaruh kepada Presiden. Pak Mahfud, terus terang saya mencoba bertukar pikiran dengan sekian banyak hakim yang masih aktif dan pensiunan hakim terkait dengan amnesti dan abolisi bagi Hasto dan Tom. Pak Mahfud boleh percaya, boleh tidak? Tidak satu pun hakim, baik yang aktif maupun yang sudah purna, yang gembira dengan adanya amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo.
Sampai kemudian saya menarik simpulan begini nih, kurang lebih. Barangkali amnesti dan abolisi ini hanya bermanfaat dari sisi politik. Tapi dari sisi penegakan hukum, ini merupakan sebuah presiden yang amat sangat buruk bagi pemberantasan tindak pidana korupsi. Bisa saja orang berpendapat begitu kan boleh gitu. Saya juga bukan sesuatu yang orang yang gembira, tapi saya memahami kenapa itu harus dilakukan oleh presiden. Harus dilakukan oleh iya presiden. Kan? Kenapa Prabowo harus melakukan itu? Banyak faktor tentu saja. Makanya saya katakan amnesti abolisi Anda jangan cari pasalnya. Kenapa orang diri? Karena berdasar hukum pasal sekian ini sekian buktinya tidak ada. Itu hak subjektif presiden. Ya untuk setiap hak prerogatif itu pertimbangan subjektif gitu. Oleh sebab itu ya boleh orang setuju, boleh tidak gitu. Anda boleh tanya kepada hakim, oh itu tidak ada yang gembira, tapi pasti ada juga orang lain yang gembira yang mungkin bukan hakim atau jaksa atau polisi atau apa kan bisa macam-macam. Itulah sebabnya amnesti abolisi itu tidak ada pasal-pasal yang bisa dijadikan dasar ketika akan menjatuhkan itu. Ini karena tidak sesuai pasal sekian, pasal tidak ada. Seingat saya pada masa Presiden Joko Widodo ada pemberian amnesti kepada Baik Nuril. Pak Mahfud sudah di kabinet waktu itu. Bukan hanya Baik Nuril. Saya memberi amnesti melalui Presiden Prabowo itu namanya Saiful Majdi. Dosen. Baik Nuril itu ya juga zaman Pak Prabowo. Pelecehan seksual ya? Hah? Terkait pelecehan seksual? Bukan. Jadi dia menulis, mengkritik fakultasnya melalui medsos. Oke. Terus dipecat oleh dekan ini. Naik ke atas sampai ke tingkat Mahkamah Agung di kasasi ini. Sudah mau diputus kan, sudah mau diputus. Terus ada gerakan masyarakat sipil datang ke kantor saya. Pak ini tidak salah, cuma ngeritik kok dipecat. Nah ini kalau sampai selesai menjalani hukuman, ini hilang jabatannya sebagai pegawai negeri. Karena tidak bisa amnesti kalau sudah selesai menjalani hukuman tuh tinggal tinggal PK. PK kan tidak ini. Lalu tinggal minta gerasi. Gerasi itu berarti mengaku salah. Lalu saya mintakan amnesti ke presiden, Pak ini orang kasihan nih, orang baik. Terus amnesti waktu itu saya kirim surat atas persetujuan presiden ke DPR. Itu Saiful Majdi. Nah DPR waktu itu suratnya tidak dibaca oleh Mbak Puan karena Mbak Puan sedang ke Perancis. Tapi saya telepon Dasko, Pak Dasko kalau ini tidak diputus dalam pekan ini, pekan depan dia selesai menjalani hukuman, tidak bisa ada amnesti. Tapi harus minta gerasi. Kalau minta gerasi tidak bisa kembali dia sebagai pegawai negeri. Itulah sebabnya lalu Pak di DPR pada waktu itu diputuskan di sidang pleno, Mbak Puan tidak hadir, diputuskan bahwa atas usul Presiden Saiful Majdi mendapat amnesti. Hari itu juga diproses amnestinya keluar, dia sekarang jadi pegawai negeri. Oke, jadi itu subjektif sekali. Subjektif gitu. Presiden ya? Subjektif presiden. Jadi ada Baik Nuril, ada. Ya. Oke, saya koreksi dulu nih. Berarti ingatan saya agak kacau karena yang terkait dengan pelecehan seksual itu sepertinya seorang guru dengan kepala sekolahnya. Kalau tidak salah itu juga dapat. Ya yang baik kan itu kan. Ya, kan baik kan yang soal. Pertanyaan saya begini Pak Mahfud. Inisiatif yang Bapak ambil tadi berkomunikasi dengan DPR dan seterusnya. Itu permintaan dari Presiden Joko Widodo atau sepenuhnya inisiatif dari Bapak? Inisiatif dari saya mengusulkan ke Presiden waktu itu ke Presiden Joko Widodo. Karena gini, orang ini udah mau ditahan, udah mau habis masa penghukuman, sudah dipenjara dia, tapi kan kasasinya belum diputus, ya. Nah kalau ini sampai keluar, ya, ini sudah menjalani hukuman sesuai dengan vonis itu kan tidak bisa lagi dia. Dia sudah berarti sudah selesai hukumannya, yang bisa diminta ke presiden hanya gerasi. Kalau gerasi itu artinya dia sudah mengakui salah. Iya kan? Mengakui salah dan minta maaf, minta dikurangi hukumannya. Gitu. Kalau sudah mengakui salah kan tidak bisa kembali jadi pegawai negeri. Iya kan? Nah, itu yang saya lakukan. Saya lalu datang ke presiden, Pak ini ada, oh ya ditolong itu. Terus bikin surat ke DPR. Nah DPR-nya ternyata Bu Puannya enggak ada sehingga surat ini sampai sidang mau reses. Sidang terakhir mau reses itu belum dibaca. Nah kalau tidak baca, nunggu habis reses, ini sudah berkekuatan hukum, Pak habis ini. Saya telepon Pak Dasko tolong ini. Iya Pak, siap. Katanya ini Bu Puan tidak ada, tapi nanti saya cari suratnya. Cari suratnya ketemu, dapat, keluar hari itu juga surat amnestinya. Jadi ini bukan yang pertama. Pak Mahfud masih ingat tidak semasa Pak Mahfud menjadi menteri dulu ada berapa nama yang diajukan untuk mendapat amnesti?
Kalau yang saya cuma Saiful Mahdi. Yang sebelum saya Baik Nuril kan. Itu menjelang berakhirnya periode pertama. Iya, iya. Mau masuk ke periode kedua. Jadi sebenarnya amnesti itu banyak loh Pak. Yang paling banyak orang minta gerasi. Hampir tiap saat tuh banyak kita dimintai pertimbangan untuk gerasi. Cuma karena terlalu banyak nggak jadi berita. Saya bisa menangkap betapa luhurnya seandainya amnesti atau abolisi diberikan terhadap katakanlah mereka-mereka yang bermasalah secara politik. Ya. Sehingga alasan demi persatuan itu masuk di akal saya itu. Pelaku makar, pelaku pemberontakan dan seterusnya. Ya. Tapi ketika dinarasikan amnesti, abolisi bagi pelaku korupsi, tidak sedap di telinga saya. Sama dengan saya. Tapi kalau itu ada unsur politisasi terhadap kasus, mungkin meskipun tidak sedap sedikit ya diminum-minum juga. Ya tuh, minuman gitu. Wah, enggak enak. Tapi memang ini harus diminum. Misalnya, kan bisa saja. Dan itu soal perspektif saja sebetulnya. Pak Mahfud memandang korupsi itu sebagai kejahatan individual atau sistemik, Pak? Individual yang melalui sistemik. Iya kan? Orang jahat itu kan individu. Tetapi dia melalui sistem-sistem yang tersedia. Melalui jaringan-jaringan yang luas. Karena itu, ketika abolisi diberikan kepada Tom Lembong dan amnesti diberikan kepada Hasto, apakah kasus korupsinya juga berarti berhenti, Pak? Menurut saya kalau sudah amnesti kan sudah tidak ada penuntutan. Terhadap yang bersangkutan? Terhadap yang bersangkutan. Tetapi terhadap kasusnya? Terhadap kasusnya kalau ada tersangka lain maksudnya. Iya. Ya jalan dong. Oke. Iya kan? Silakan aja jalan. Kalau terkait dengan A, B, C, D. Misalnya mungkin Anda akan bertanya dengan Harun Masiku gitu ya. Iya, iya. Oh iya, harus dikejar dia dong. Iya. Kan dia masih tetap, dia kan harus didahulukan daripada Hastonya. Gitu. Sama dengan ini Tom Lembong kalau mau jujur pengadilan ya. Itu. Ya mestinya kan dibuka lagi nih. Tom Lembong sudah diberi amnesti tapi untuk pribadi Tom Lembong loh. Yang lainnya dibuka loh semua. Saya sepakat. Ya gitu dong. Sepakat. Jadi berkas hasil kerja kejaksaan itu tidak serta-merta masuk ke dalam laci untuk selama-lamanya kan Pak Mahfud? Menurut saya masih dibuka kan banyak tersangka-tersangka lain kan. Amnesti itu kecuali di dalam pemberontakan itu amnesti itu kan biasanya berlaku individual. Disebut namanya ini, namanya ini. Tapi kalau dulu Bung Karno memberi amnesti kepada pemberontak itu, kamu yang berontak PRRI atau apa, turunlah dari gunung, mari bergabung ke Republik. Tidak usah menyebut namanya. Tapi tokoh-tokohnya kan di penjara juga. Tapi orang-orang pesertanya itu kan bebas, tidak ada yang dicatat satu persatu. Nah, pada aspek ini saya sepakat dengan Pak Mahfud. Iya. Berarti amnesti dan abolisi mengena kepada individunya, tapi kasusnya, berkas hukumnya semestinya tidak masuk dalam peti es selama-lamanya. Tidak masuk dalam peti es selama-lamanya, karena itu menjadi lebih politis lagi nantinya. Kalau kali ini kok dibiarin kan gitu. Menjadi semakin terbukti bahwa ini politis. Tapi menjadi pedang bermata dua juga. Kalau kemudian kasusnya dilanjutkan, berkasnya diperluas segala macam, sampai kemudian ada orang-orang yang tersangkut dibawa ke ruang sidang tipikor, mereka pasti juga akan berharap dapat amnesti dan abolisi. Ya silakan aja. Makanya amnesti abolisinya kan hak subjektif presiden. Iya kan? Hak subjektif silakan aja, itu boleh saja. Itu sebabnya kita memilih presiden. Itu sebabnya juga konstitusi di setiap negara memberi wewenang kepada presiden untuk melakukan hal seperti itu berdasar hak subjektifnya. Iya kan? Pandangan subjektif saya harus begini nih. Tidak apa-apa presiden, dia nanti akan bertanggung jawab atas pelaksanaan konstitusi, kan gitu. Saya terus terang melihat wajah ganda pada politik hukum Presiden Prabowo ini terkait tipikor. Pada kesempatan berbeda, beliau katakan hukuman 50 tahun bagi pelaku korupsi. Bagi pelaku korupsi. Penjaranya di pulau terpencil. Kabur ke Antartika pun saya kejar. Tapi amnesti dan abolisi justru memperlihatkan wajah yang sungguh-sungguh kontras loh Pak dengan retorika itu. Bagi Anda bisa saja begitu. Tapi kalau saya melihat kasus per kasus saja. Artinya sumpah Prabowo untuk menghajar koruptor seperti Harvey Mois, mau memenjarakan korupsi di pulau terpencil, itu satu hal sendiri yang tetap berlaku. Tapi tetap secara kasuistis dia bisa memandang kasus ini harus diberi amnesti atau tidak, itu terserah dia aja. Tidakkah kebijakan, kalau disebut sebagai kebijakan presiden terkait amnesti dan abolisi ini akan membuat patah arang KPK dan Kejaksaan Agung ya Pak? Mereka yang sedang sangat semangat
memburu para koruptor. Apa gunanya kita juga bekerja keras sampai tuntas kalau kemudian ujung-ujungnya anti klimaks ada amnesti dan abolisi? Ya mungkin saja, tapi menurut saya enggak juga, karena presiden itu kan atasan Kejaksaan Agung gitu, iya kan? Dan menurut saya belum tentu juga loh, mungkin Kejaksaan Agung malah merasa tertolong loh. Oh ya? Bisa Kejaksaan saja. Agung malah merasa tertolong? Begini, misalnya kalau kasus Tom Lembong itu mau diteruskan sudah dapat serangan macam-macam secara hukum tidak logis karena di backup satu kelompok, lalu Kejaksaan Agung mungkin ada yang takut terhadap kelompok ini, lalu Prabowo yang turun tangan kan, saya nak Kejaksaan Agung, udah presiden turun tangan, aku lepas dari serangan publik, lepas dari usaha untuk menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal, kan gitu kan? Bisa saja, itu kan tergantung melihat konfigurasi politiknya kayak apa nih sih, kan gitu. Belum tentu juga loh. Menurut saya malah senang. Terkadang kita kan senang kalau kadang-kala tugas-tugas kita diintervensi karena kita ndak bisa ke situ, lalu turunnya lebih lepas saya, kan gitu. Bisa juga di Kejaksaan Agung tuh begitu, meskipun bukan institusinya, personalnya. Saya meyakini ada hal yang seperti itu. Karena Pak Mahfud bicara soal lembaga, sekarang saya mau bertanya begini Pak Mahfud. Di Indonesia ini ada 3 lembaga penegakan hukum yang bisa menangani masalah korupsi kan. Ada KPK, Kejaksaan Agung, dan juga Polri. Kalau Pak Mahfud saya minta bantuannya untuk mengevaluasi kinerja masing-masing, khusus terkait dengan Tipikor bagaimana? Siapa yang kinerjanya menurut Pak Mahfud paling fantastis? Untuk Tipikor ya? Tipikor, khusus Tipikor. Anda meminta penilaian yang sekarang atau selama sejarahnya? Oh jangan, sekarang. Kalau sekarang menurut saya yang paling bagus Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung yang paling bagus. Dia tidak menyembunyikan sesuatu. Saya kira di dalam hasil survei terakhir ya di Kompas juga dia tertinggi, dan itu make sense lah dengan masyarakat. Kalau KPK saya melihat ini baru mau bergerak, ini maju mundur gitu. Tapi saya agak percaya kalau sekarang KPK mulai terlepas dari tekanan kelompok politik tertentu. Kenapa Pak? Mulai berani melepaskan diri. Kenapa Pak Mahfud sekarang mengatakan mulai berani melihat KPK? Indikasinya dulu. Dia berani menangkap Emmanuel, ya, Noel, yang itu katanya Jokomania, kemudian Prabowo mania dan sebagainya. Udah dia berani melepaskan diri. Nah sekarang menteri-menteri juga sudah mulai dipanggilin, menteri-menteri di zaman Pak Jokowi kan, yang saya dengar ada beberapa gubernur juga sudah mulai, sehingga saya melihat KPK sudah mulai bergeliat, dan menurut saya apapun ya mari kita dukung, termasuk yang kasus Emmanuel ini. Kenapa? Itu kasus Emmanuel itu kan ada 3 tafsir ya, kasus Noel itu. Tafsir pertama mengatakan itu ketegasan Pak Prabowo. Kayak begitu Pak Prabowo berpidato DPR, tangkap koruptor, langsung ditangkap. Tapi ada tafsir kedua yang mengatakan enggak, Noel itu tidak akan ditangkap kalau tidak atas perintah Jokowi. Kan ada tafsir gitu kan? Ada kan? Kenapa? Noel itu mengkhianati Jokowi. Dulu pendukungnya luar biasa, lalu sekarang membela orang yang menyerang Pak Jokowi, yaitu Munarman dan Abdul Samad, dan terakhir membela menyerang Sylvester gitu. Sehingga Pak Jokowi sudah tangkap aja tuh, gitu kan? Kan buktinya gampang dicari gitu. Jadi kriminalisasi juga? Ya, ini tafsir yang kedua. Tafsir yang pertama tadi karena pidato Pak Prabowo efektif. Kalau saya melihatnya sekarang tafsir yang ketiga, KPK udah mulai bangkit sekarang. Kalau saya lihat dari gerakan-gerakannya beberapa bulan terakhir ini. Jadi oleh sebab itu, Mas Reza, saya bilang nggak pedulilah. Apakah itu karena pengaruh pidato Prabowo atau karena disuruh oleh Jokowi, bagi saya nggak penting. Yang penting kalau koruptor tuh ditangkap aja. Ini kalau saya buat pemeringkatan berarti Kejaksaan Agung berada di peringkat pertama Pak ya saat ini. Saat ini dalam pemberantasan Tipikor saat ini. Disusul oleh KPK. Disusul oleh KPK. Polri bagaimana Pak? Polri belum. Kita nggak lihat ya sekarang Polri ngajukan kasus-kasus korupsi berapa bulan ini. Padahal ada Pak Direktorat Tindak Pidana Korupsi di ada. Apa yang membuat sepertinya Polri belum bisa isi rapornya? Seperti terbelenggu karena Polri itu kalau kita lihat nangani kasus-kasus kecil ya, saya anggap bagus ya, kasus-kasus yang bukan korupsi. Tapi Polri sejak pergantian Pak Jokowi ke Pak Prabowo kayaknya tidak satu pun ya, malah yang ditangani Polri yang seharusnya korupsi tidak korupsi. Misalnya apa?
Misalnya, menurut saya, Iya. pagar laut. Pagar laut. Oke. PIK ya, Pantai Indah Kapuk. Iya, akal sehat tuh kan mengatakan loh ini bagaimana orang sudah jelas melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar bahwa laut itu tidak boleh dilakukan pengusahaan oleh privat. Itu kan sudah jelas aturannya. Bisa keluar 264 sertifikat. Kalau bukan pidana, tidak mungkin. Kalau pidananya dikatakan, oh itu hanya pemalsuan dokumen, tidak bisa. Pemalsuan dokumen masa sampai 264. Iya kan, apalagi ada korporasi yang terang-terangan mempunyai itu. Pak Mahfud setuju tidak dengan anggapan atau ada sebagian orang berteori seperti ini? Pemberantasan korupsi itu sangat tergantung siapa presidennya. Bisa jadi. Memang iya toh. Kalau presidennya baik ya baik. Kan gitu aja. Tapi kembali ke masalah pagar laut. Bukankah Presiden Prabowo sudah bersuara sejak awal? Nah itu yang saya selalu katakan. Kenapa ya Pak Prabowo ini kok pidatonya keras sekali, tapi pagar laut kok jadi mundur mendadak gitu. Padahal dulu kan dia tuh yang mendorong. Kesannya maaf kata, jadi kesan omon-omon kan gitu Pak. Makanya timbul kesan kayak gitu. Makanya itu jadi pertanyaan juga. Sehingga saya pernah mengatakan, oh iya ya untuk kasus-kasus korupsi besar itu nampaknya jaringan mafianya terlalu kuat. Sehingga sudah maju gitu, kok berat ini, mundur dulu. Kira-kira begitu ya. Karena kalau terus gini tidak jalan juga. Seperti apa kurangnya kita bicara pagar laut. Masyarakat sudah turun, logika-logika hukum sudah diturunkan, aktivis-aktivis turun, semua media bicara, akhirnya tidak ada kabarnya sampai sekarang. Ya. Pak Mahfud percaya pada komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi? Saya berharap saya bisa percaya. Bisa percaya? Iya, sampai sekarang saya percaya, tetapi kita melihat ada masalah-masalah yang tidak bisa dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya termasuk pagar laut itulah, kan gampangnya kan itu. Kalau kita punya posisi berdiri yang sama, bahwa kita menaruh kepercayaan terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi, tapi dalam kasus pagar laut ternyata sebatas omon-omon, berarti persoalannya bukan berada pada Presiden ya Pak? Bukan berada pada Presiden, maka saya katakan. Menurut Bapak pada siapa? Lapangan, mafia Pak, yang di belakangnya, yang belakang itu lebih berat dihadapi. Nah bisa kalau gini loh, maksud saya, dulu misalnya Pak Prabowo atau Mas Reza jadi presiden itu kan pasti ada proses-proses politik ya. Di mana dia memberi dukungan, memberi ini itu. Nah sesudah jadi terbentur melakukan ini, ternyata ini orangnya ini. Kan tidak enak juga kalau langsung ditabrak. Ewu Pak. Iya itu yang disebut political trade-off kan gitu. Ini tidak enak juga nih, saya sudah dapat ini loh, ini harus dianu gitu. Itu tidak bisa disembunyikan kesan yang seperti itu. Coba kalau tidak karena itu, apa sih susahnya bagi seorang presiden untuk mengatakan pagar laut tuh ikuti perintah Kejaksaan Agung. Apa perintah Kejaksaan Agung? Itu korupsi, tapi polisinya tidak mau. Kasus judol, iya kan? Ini sudah jelas otaknya ada di sini, malah diarahkan ke orang-orang kecil yang melakukan perjudian biasa, pelanggaran perjudian umum. Padahal ini ada otak, diduga keras dan patut diduga. Yang terlibat ini menurut berita acara yang bisa diintip sekarang. Jangan-jangan Presiden Prabowo pemikirannya tidak sepanjang Pak Mahfud. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena Presiden loh yang mengatakan kinerja kita bagus. Iya. Berarti kan tidak ada persoalan Pak. Mungkin. Lembaga penegakan hukum tidak ada masalah. Masalah pemberantasan judol sudah selesai. Anggaplah demikian karena tidak ada masalah. Ya bisa saja Prabowo berpikir begitu. Kan bukan hak saya untuk mengatakan Anda harus berubah Pak Prabowo, kan itu terserah dia kan. Nah kita sebagai rakyat harus bersuara gitu. Ini enggak benar kan gitu. Iya Pak Mahfud tadi menempatkan Kejaksaan Agung di peringkat pertama ya saat ini ya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Iya. Pak Mahfud sempat menyimak tidak pemberitaan yang dikait-kaitkan dengan Jampitsus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus? Tahu, mendengar. Dikuntit kabarnya oleh Densus 88, gedung Kejaksaan Agung dikelilingi oleh katanya satuan tertentu dari Polri, kemudian peristiwa di Hotel Borobudur lagi. Iya tahu. Apa yang bisa saya pahami Pak ya? Saya sungguh-sungguh tidak sampai pemikiran saya ke sana. Apa ini persoalan Jampitsus sampai seperti itu dengan Polri? Ini sebatas Jampitsusnya atau Kejaksaan Agungnya dengan Polri? Saya tidak
tahu yang sebenarnya. Tentu tidak ada tahu yang sebenarnya karena kan polisinya sendiri menganggap tidak menjelaskan itu secara terang benderang. Kejaksaan Agung juga tidak terang benderang, tapi masalahnya terus berlanjut dan disusul sesudah itu tiba-tiba Kejaksaan Agung hanya mau bekerja sama dengan TNI, ya kan? Yeah. Nggak mau lagi dengan Polri. Bahkan sekarang sudah sampai ke daerah-daerah. Sampai ke daerah-daerah. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nggak boleh itu. Undang-undang yang berlaku sekarang pun nggak boleh. Undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan itu menyatakan kalau kejaksaan mau minta bantuan TNI boleh, tapi yang minta Polri, ya kan? Bukan jaksa sendiri, minta bukan langsung, Polri. gitu. Karena Polri merasa saya tidak mampu, Anda harus turun tangan, kan gitu. Iya, betul. Nah ini langsung nih, itu kan tidak boleh menurut Jadi apa aturan. yang kita bisa pahami ya Pak? Nah, kalau berdasar pengamatan sekilas saya, berdasar pengalaman saya juga memang terjadi ketidakharmonisan sejak dulu antara Kejaksaan Agung dan kepolisian dalam banyak kasus. Penyebabnya apa Pak? Saya tidak tahu. Apakah rebutan kasus atau apa, saya tidak tahu. Atau Bapak tidak tahu? hanya ingin merasa yang satu lebih superior dari yang lain, mungkin saya tidak Kalau tahu. Sejak dulu sudah ada katakanlah gesekan antar dua lembaga ini, kebetulan warna kostumnya sama-sama coklat juga. Coklat tua dan coklat muda. Nah, Presiden Jokowi waktu itu masuk tidak dalam radar beliau Pak, masalah ini Pak? Mestinya masuk. Mestinya masuk. Tapi tidak pernah diperbincangkan dengan Bapak selaku Menko. Ke saya aja masuk gitu, ke radar saya aja masuk kok. Ya begini ya polisi Polri. Saya tidak merasa perlu harus melapor itu, pasti tahu sendiri kan. Bapak asumsikan Presiden pasti tahu sendiri gitu. Saya bertindak aja bahwa dalam hal-hal yang harus saya selesaikan di antara kasus-kasus ini ya saya lakukan, saya selesaikan gitu. Banyak kasus yang contoh ya, yang sederhana aja. Anda masih ingat Joko Chandra? Masih. Nah, siapa yang bisa lupa Pak? Joko Chandra itu kan divonis lari, itu kan buronan Kejaksaan Agung. Buronan Kejaksaan Agung. Tapi yang jemput Polri ke Malaysia, Pak Listio Sigit. Karena ini buronan, menurut aturan 24 jam sesudah tertangkap dan tiba di Indonesia harus diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dieksekusi. Tahu enggak? Begitu dibawa pulang oleh Pak Listio, Joko Chandra ini tiba jam 11 malam, sampai besok sorenya jam 5 sore tidak diserahkan oleh polisi. Tidak diserahkan oleh polisi. Seharusnya kan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, sampai Jaksa Agung telepon saya waktu, Pak Mahfud tolong ini. Maaf, itu era Jaksa Agung siapa Pak? Jaksa Agungnya sudah Pak Burhanuddin. Ini kan Joko Chandra kan. Joko Chandra itu zaman saya kan. Lanjut Pak. Ketika dia terus Pak Burhanuddin, saya sedang di Malang. Pak Mahfud, Pak Menko katanya, ini tolong ini beritahu ke Polri, kami akan ambil, serahkan ke kami, karena menurut undang-undang orang buronan itu kalau sudah ditangkap paling lama 24 jam harus diserahkan ke Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung menyerahkan ke lapas. Nggak diserahkan Pak sampai jam 5. Kenapa? Polri alasannya, Joko Chandra ini sedang kami sidik dalam kasus lain, bukan kasus vonis yang dia lari itu. Kasus lainnya apa? Dia melanggar keimigrasian, mencoret daftar dia di red notice itu kan, sehingga memakan korban Pak Napoleon. Lalu di Kejaksaan Agung dia melakukan pelanggaran bersama Pinangki itu kan, gitu kan. Ini kami sidik dan sudah itu memang dihukum 2 kali. Cuma bukan itu masalahnya. Masalahnya polisi tidak mau melepas, sehingga akhirnya apa? Saya ambil jalan tengah melalui telepon dari Malang. Pak, udah gini aja. Ini Bapak telepon siapa? Saya telepon Pak Idam Aziz dan Pak Jaksa Agung. Waktu itu. Sebagai Menko Pak, saya begini, ini kalau nanti jam 11 tidak Bapak serahkan, demi hukum Joko Chandra harus dilepas. Kan gitu. Ya. Tapi kata polisi, ini kalau dilepas kami masih perlukan penyidikan 2 kasus baru. Iya kan? Untuk Pinangki dan untuk Bonaparte itu kan. Nah, akhirnya apa? Tengah malam itu juga diambil jalan tengah. Kejaksaan Agung yang datang ke Polri menerima penyerahan Joko Chandra, lalu dititipkan secara resmi di detik itu juga kepada polisi.
baru selesai. Masa gitu-gitu aja susah? Kan sebenarnya serahkan berdasar hukum serahkan ke Kejaksaan Agung lalu polisi yang pinjam. Ini Kejaksaan Agung yang datang ke Polri. Sama Pak. Kami menjemput Maria Pauline dari Serbia. Ingat ya Maria Pauline itu yang bobol BNI itu kasus BNI. Dia lari mulai selama 18 tahun. 2003 dia divonis lari. Tinggalnya di Belanda di mana gitu. Nah, baru tahun 2021 kami tangkap di Serbia karena ada pergerakan orang ini akan ke Serbia. Pak Menkumham telepon ke Serbia. Tidak ada perjanjian ekstradisi tapi MLA. Mutual Legal Assistance itu. Jadi saling telepon situ. Ini ada rencana masuk, tiketnya nomor ini udah disadap oleh kedua negara, udah ketahui. Menkumham berangkat ke sana diam-diam. Gitu. Menkumham berangkat diam-diam. Ditangkap di sana dibawa oleh Menkumham. Di bandara orang lain enggak boleh dia langsung diambil oleh polisi. Jadi kejaksaan apa-apa itu cuma oleh kanan oleh kiri aja. Begitu Pak anunya. Ini saya kira masyarakat harus tahu. Masyarakat harus tahu hal-hal yang sebegini ini mengganggu proses penegakan hukum kita dan proses kelancaran hubungan antar lembaga. Antar lembaga, terutama antar lembaga penegak hukum lah. Ya ini kan harus sinkron nih. Lembaga penegak hukum. Sama, kita membuat sistem sistem pengelolaan penanganan tindak pidana terintegrasi melalui ETI, SPP TTI gitu. Itu di situ Pak. Setiap perkara yang masuk itu ada tanggal sekian. Nanti setiap saat ini dikontrol secara IT. Oh ini perkaranya sudah sekian sampai di mana gitu. Sehingga kita tahu perkara yang hilang di tengah jalan kita tahu. Tapi banyak perkara-perkara yang sengaja tidak dimasukkan ke sini meskipun sudah terjadi. Kenapa? Karena bisa diolah sebelum masuk, bisa diperas sebelum masuk. Karena kalau sudah terlanjur masuk pasti akan ini tanggal sekian masuk kok belum sampai ke sini. Kok belum sampai ke sini? Kan harus ada penjelasannya setiap tahap sampai pada vonis di Mahkamah Agung. Nah ini pun tidak berjalan baik. Karena banyak lembaga penegak hukum tidak mau memasukkan ini ke dalam proses yang seperti ini. Pak Mahfud, tolong saya dikoreksi. Ada peristiwa yang oleh media dinarasikan sebagai pengepungan gedung Kejaksaan Agung oleh personil Brimob, kalau saya tidak salah. Iya, pada akhir masa Presiden Jokowi kan itu. Berarti kan Bapak waktu itu masih di kabinet ya saya pikir. Atau Bapak sudah nyalon untuk Pilpres waktu itu? Saya kira sesudah Presiden terpilih tapi belum dilantik. Oh, oke. Iya kan? Iya. Itu kan kasus itu kan, yang kasus ada drone betul. Iya, saya sudah tidak. Oke. Sudah presidennya masih Pak Jokowi tapi Pak Prabowo belum dilantik. Oke. Nah, yang ingin saya tanya adalah bahkan ketika lagi-lagi ada gesekan antara Polri dengan Kejaksaan yang mutakhir disebut-sebut sebagaimana yang terjadi di Hotel Borobudur, Presiden Prabowo juga belum muncul kan ya Pak? Atau saya yang salah pengamatan? Kayaknya Presiden Prabowo belum muncul. Sampai saat ini saya kira Presiden Prabowo belum bicara itu juga kan? Iya. Dan pada saat yang sama Presiden juga tidak tiba-tiba nyuruh itu kerja sama TNI agar TNI yang awal kan itu. Tapi terhadap kasus itu sendiri, kasus pengepungan, kasus dugaan korupsi yang dilemparkan kepada Jampitsus dan sebagainya kan Pak Prabowo belum bicara apa-apa juga. Oke. Kejaksaan Agung berada di peringkat pertama disusul oleh KPK dan yang terakhir adalah oleh Polri. Portofolio KPK sekarang yang spektakuler baru pada kasus Noel ya Pak Mahfud ya? KPK baru kasus Noel. Pecah telur ini kan? Iya. Dan saya kira sudah banyak yang kecil-kecil ya. Pemanggilan Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara. Dan saya kira oke, untuk hal-hal yang spektakuler enggak ada lah. Yang spektakuler kasus Noel saya kira tidak spektakuler juga, hanya karena kebetulan wamen aja. Hanya kerja itu sebagai wamen ya? Iya, karena sebagai wamen itu kan recehan aja atau itu. Itu aja. Gitu. Paling tidak KPK punya rapor sedikit lah ya. Iya. Saya rapor. Berharap ini menjadi bagian dari awal bangkitnya KPK. Gitu ya.
Dan memang KPK untuk apa sih takut-takut ya sekarang ini? Zaman sekarang kan yang harus lebih ditakuti masyarakat daripada kelompok politik atau orang tertentu. Dan mungkin itu sudah mulai disadari kali ya. Sehingga sekarang udah mulai itu. Perlukah komposisi kabinet di jajaran hukum itu dirombak ya Pak? Untuk memaksimalkan realisasinya komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan tipikor? Kalau perombakan itu kan mungkin periodik aja ya. Karena sudah waktunya, karena sudah lama. Tapi sebenarnya bukan pada perombakannya itu sendiri, tapi pada sirkulasinya aja. Karena bagi saya dirombak atau tidak pun, kalau tidak disuntik dengan power oleh presiden, enggak. Artinya sekarang ini kan perlu power dari presiden. Iya. Semuanya. Kalau presiden katakan tuh lakukan ini lakukan tuh, jangan pandang bulu. Bisa, saya kira. Perombakan bisa dilakukan itu, atau sekarang aja disuruh begitu. Kalau enggak ya suruh mundur. Alhasil guna mengharmoniskan kembali relasi antara Kejaksaan Agung dengan Polri, apa resep yang bisa Pak Mahfud tawarkan? Itu presiden aja panggil dua-duanya, pejabatnya sama-sama baru, lalu dua ini tugas Anda nih, saling menguatkan, bersinergi sebagai pekandu sini, ya kan? Anda begini, terus jalan lancar aja. Kenapa sih? Kan sama-sama pemerintah, kan gitu. Kenapa tidak bisa begitu? Apa yang direbut sebenarnya? Ini diperebutkan tuh apa? Kan gitu. Saya juga tidak tahu apa tuh yang diperebutkan. Gitu. Ada analisis yang mengatakan, ya ini situasi seperti ini terbiarkan, tanda petik terbiarkan, karena favoritisme dari Presiden Prabowo terhadap lembaga-lembaga tertentu. Mungkin favoritisme artinya kelebih sukaan Pak Prabowo terhadap lembaga tertentu dibanding lembaga-lembaga lain. Ya mungkin saja sih. Dan itu tidak maksudnya apa yang Anda maksud? Misalnya begini. Tadi contoh ya TNI, pengamanan kejaksaan. Jangan-jangan itu justru merupakan sebuah potret favoritisme itu. Ya mungkin saja gitu. Meskipun saya sendiri menganggap itu saya tadi katakan itu melanggar aturan, itu tidak boleh. Tapi presiden sudah melakukan itu karena mungkin untuk mendobrak kebekuan ini, gitu kan bisa saja gitu. Itu kan presiden yang tahu haknya presiden, gitu. Saya sih anggap itu tidak benar. Tapi saya lihat kemudian Kejaksaan Agung merasa lebih berani untuk melakukan langkah-langkah penindakan. Dan diperkirakan itu karena dapat suntikan dari presiden. Menurut saya sikap Pak Prabowo, perpres yang membolehkan itulah vitamin bagi Kejaksaan Agung untuk lebih bergerak sekarang. Harapannya begitu Pak ya? Harapannya. Kita kan serba tidak tahu ini semua. Oh ya, saya menyimak podcast Pak Mahfud tentang masterclass. Tapi ada tudingan yang agak kurang sedap begini. Ini Pak Mahfud bikin masterclass justru sekarang membuka borok-borok masa silam. Betul tidak Pak? Kalau ada anggapan seperti itu? Salah. Karena yang saya buka di podcast itu yang dulu sudah ada sudah tersiar semua. Cuma generasi baru nih banyak yang tidak tahu. Coba kalau yang ngeritik gitu, mana yang baru dari masterclass saya itu yang baru muncul sekarang? Semua udah muncul dulu dan makanya setiap item itu dipasang beritanya kan. Ini berita Kompas tanggal sekian yang dijelaskan. Nggak ada yang baru. Bukan buka borok-borok yang dulu. Ini borok ini sudah lama tapi orang harus ingat bahwa ini bahaya dulu. Ini dulu yang kita kerjakan gitu. Karena saya yakin Anda pun kalau saya tanya, Pak Reza coba tunjukkan mana yang saya buka sebagai rahasia. Yang dulunya ini tidak ada menemukan. Karena yang saya jelaskan tuh yang dulu sudah muncul di koran semua, tapi orang tidak tahu, orang lalai ini. Bahwa model-model kejahatan tuh kayak gini. Gitu aja. Profesor Mahfud MD, hakim, akademisi, mantan menteri, dan seterusnya, termasuk guru besar di Universitas Islam Indonesia. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Mas Reza. Saya selalu ngikuti. Terima kasih Pak. Anda di Madiloh ini bagus. Terima kasih Pak. Yuk, makasih.